2, 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kita SBK terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat lagi dalam belajarnya. Itu pasti lebih happy lagi. Oke. Tepuk fokus. Aku melihat, mendengar, mengingat, fokus. Materi kita hari ini adalah keberagaman dan toleransi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan manfaat keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Siswa mampu menunjukkan perilaku toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup. Yang ketiga, siswa mampu membuat karya atau proyek yang mempromosikan keberagaman dan toleransi. Nah, sebelum kita membahas apa itu keberagaman dan toleransi, Ibu ingin kalian melihat cuplikan video yang akan Ibu putar. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun terkadang masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Ajar mobil dasar albino. Aja lu. Aja lu duluan yang mulai. Wah. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan dari video. Apa judulnya? Perbedaan. Ya, kita harus keberagaman dalam bertoleransi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, sesuai dengan cuplikan yang kita lihat tadi, cuplikan dari video yang kita lihat tadi. Siapa yang tahu semboyan dari negara kita? Saya Iya, silakan. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tepuk tangan buat Alfi. Nah, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya
Ya, Walaupun berbeda-beda tetapi kita satu jua. tetap satu jua. Ya. Indonesia, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Nah, sebelum kita lanjut lagi membahas materinya, Ibu punya game atau permainan menyusun kata. Nah, coba diperhatikan. Nah, apakah kalimat ini benar? Ya, silakan kalian menyusun kalimat yang benar. Siapa yang bisa? Ya, Tracy? Kita harus menghormati perbedaan. Iya, tepuk tangan buat Tracy. Benar, ya. Sekali lagi, Ibu punya kalimat satu lagi. Nah, siapa yang bisa? Ayo, bangsa persatuan keberagaman. Persatuan memperkuat keberagaman bangsa. Keberagaman memperkuat. Persatuan bangsa. Iya, betul. Tepuk tangan buat Aldi. Enak sekali. Ya. Sesuai dengan judul kita hari ini adalah keberagaman dalam bertoleransi. Keberagaman dalam bertoleransi. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku, bangsa, dan berbagai agama. 2. Keberagaman adalah kekayaan bangsa kita. 3. Persatuan dalam perbedaan adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Nah, siapa yang tahu arti dari keberagaman? Toleransi tadi apa artinya? Siapa yang tahu arti dari toleransi? Ya? Menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Iya, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada sama manusia, ya. Dimana kita mengetahui negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Negara Indonesia dengan keberagamannya seperti perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman itu sendiri? Seperti saling menghargai kepercayaan agama. Caranya kita harus saling menghargai karena kita Indonesia memang akan kaya akan perbedaan itu. Seperti agama. Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tapi mayoritasnya adalah Islam. Misalnya, contoh saja ya, Chelsea beragama Islam, sedangkan Aldi beragama Kristiani. Nah, persahabatan kalian berdua jangan sampai hancur atau jangan sampai bubar gara-gara perbedaan agama. Ya, jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghina. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Begitu pula dengan perbedaan budaya. Contohnya saja di daerah kita misalnya, kita mempunyai misalnya suku orang Pinji, tentu bahasanya juga berbeda, dan suku orang Minang tentu mempunyai perbedaan bahasa juga, seperti warna kulitnya misalnya, bahasanya jelas berbeda. Nah, di situ kita harus saling menghargai, ya. Kemudian toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Kita harus bangga dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Kita juga harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, contoh dari kerukunan dalam perbedaan.
dalam perbedaan tersebut. Jangan saling menjeleki atau mencaci, ya, sehingga terjadinya tawuran atau perbedaan pendapat nantinya. Itu akan mengakibatkan perselisihan paham di antara kita dan akan terjadinya saling tidak menyapa. Oke? Perayaan bersama. Nah, menghormati hari besar agama. Seperti tadi Ibu memberi contoh ya dari agama Kristiani dan agama Islam. Kalau kita bersahabat dengan kita mempunyai teman yang beragama berbeda, keyakinan dengan kita harus saling menghargai. Jika dia mengadakan hari Natal, maka kita berkunjung untuk saling menghargainya, saling menghormatinya. Jika dia mengundang kita ke rumahnya. Begitu pula sebaliknya, jika teman kita keyakinan kita adalah agama Islam, tapi teman kita adalah Kristiani, dan kita harus saling menghargai perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan itu menjadi kita berpecah belah. Kemudian bermain bersama, tidak membedakan teman berdasarkan suku atau ras dan agama. Kita tidak boleh memilih teman karena perbedaan kulit. Ya, tadi dalam cuplikannya ada perbedaan kulit ya, orang Papua dengan orang Sumatera. Nah, orang Papua kulitnya berwarna apa? Hitam. Ya, orang Sumatera berwarna putih atau terang. Maka jangan sampai perbedaan itu menjadi penghalang buat kita berteman. Ya. Pentingnya bersatu. Pentingnya persatuan. Nah, dengan bersatu kita bisa hidup lebih damai, membantu satu sama lainnya menjadi bangsa yang kuat. Jika kita sampai berpecah belah, apakah kita bisa seperti lidi saja? Kalau tidak disatukan, apakah bisa menyapu halaman? Tentu tidak, kan? Kalau cuma satu aja lidinya, apakah bisa menyelesaikan, membersihkan suatu tempat itu? Tidak, kan? Karena bersatulah kita bisa saling membantu, kita bisa hidup damai tanpa ada pertengkaran, keributan, saling mencaci. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu punya LKPD. Silakan Ibu pengen kalian mengerjakannya. Semoga bisa dari cuplikan tadi bisa membantu. Silakan dikerjakan secepat mungkin. Kasih waktunya selama 10 menit. Siapa?
tidak bisa diikuti bahwa perbedaan memang sering menjadi sudah konflik. Inilah prinsipnya dengan toleransi, dengan saling memahami, menerima dan menghargai perbedaan. Kita dapat mengatasi kurang perbedaan tersebut. Toleransi bukan berarti menyerah pada pemikiran, tetapi menemukan jalan tengah untuk hidup berdampingan dalam damai harmoni. Dalam keberagaman juga membutuhkan empati dengan mencoba memahami perspektif orang lain. Kita dapat melihat bahwa di balik perbedaan kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan harmoni ini. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, kebersamaan dengan bersatu dalam keberagaman. Kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan penuh kasih sayang, seperti yang diajarkan oleh leluhur kita. Lain ladang, lain belalang, lain itu, lain ikannya. Tapi pada akhirnya kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar manusia. Mari kita rawat harmoni ini dengan yang benar tindakan nyata. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ditempel bukunya. Hasil karyanya. Aldi, belum selesai, ditempel dulu, Aldi. Silakan buat kelompok 2. Mau kemana lagi? Kuat-kuat ya suaranya biar kedengaran temannya di belakang. Oke? Harmonis dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah anugerah yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh keharmonisan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan yang mencerminkan semangat hidup bersama dan perbedaannya. Namun, untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman diperlukan usaha dari setiap individu untuk saling memahami, menghormati, dan bekerja sama. Keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Ibarat sebuah orkestra, meski setiap alat musik memiliki suara yang berbeda, ketika dimainkan bersama, mereka menghasilkan melodi yang indah. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lanjut. Masing-masing suku, agama, dan budaya memiliki ciri khas dan keunikan yang dapat memperkaya kehidupan kita jika dipahami dan diterima dengan baik. Kuat-kuat suaranya ya. Masyarakat yang mampu hidup dalam harmoni akan menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Namun tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa perbedaan seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakpahaman dan stereotip antar kelompok dapat memicu ketegangan
yang merusak kedamaian. Disinilah pentingnya nilai toleransi. Toleransi bukan berarti kita harus mengabaikan keyakinan atau prinsip masing-masing, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menghargai perbedaan dan menerima keberagaman dengan lapang dada. Toleransi mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak, menilaikan, mencari jalan tengah agar setiap individu bisa hidup berdampingan dalam kedamaian. Empati juga memiliki peran penting dalam mewujudkan harmoni dalam keberagaman. Dengan empati, kita belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain ketika kita mampu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah menunjukkan hasil karyanya. Yang kedua apa? Harmoni dalam keberagaman. Silakan ditempel dulu. Bagaimana dengan proyeknya tadi? Apa ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak. Apakah kalian senang mengerjakannya? Senang. Iya, senang. Alhamdulillah. Nah, kembali Ibu mau bertanya lagi. Sebelum Ibu menutup dari materi hari ini, Ibu mau tanya. Bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam budaya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Cara keberagaman dalam budaya. Bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Kita harus bisa melestarikan budaya Indonesia. Ya, tepuk tangan buat teman kita yang sudah berhasil untuk menjawab. Berarti ini menyimak ya semua yang disampaikan. Kemudian Ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa jawab? Apa itu toleransi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Iya, benar. Kita harus saling menghargai ya perbedaan itu. Jangan saling menghina atau menjadi. Ya. Walaupun kita mempunyai perbedaan suku, budaya maupun agama, kita harus saling menghargai. Nah, sampai di situ ada lagi pertanyaan? Tidak? Cukup? Ya. Jadi kesimpulan jadi penutup dan pesan kita pada hari ini yaitu Ibu menyimpulkan hargai temanmu meskipun dia berbeda. 2. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bertengkar. Kemudian bersatu dalam perbedaan adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Ya, kita sebagai anak bangsa harus selalu hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Oke? Oke. Iya. Intinya teruslah belajar, saling menghargai perbedaan yang ada, baik itu agama, suku, budaya maupun ekonomi. Indonesia kaya akan perbedaan, akan keragaman. Nah, karena keragaman itulah yang membuat Indonesia semakin indah, semakin unik di mata mancanegara. Oke, karena kita banyak mempunyai kebudayaan yang patut kita banggakan.